dan orientasi peserta didik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan sama-sama kita berdoa sebelum mulai pembelajaran. Duduk siap. Sebelum belajar, marilah kita membaca doa. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu absen ya. Siapa yang tidak hadir untuk kelas 7C? Siapa yang tidak hadir? Absen ya. Ridho, Ibu. Amdia, Amira, Arif, Dava, Dika, Elisa, Emma, Entu, oke, Erlina, Eis, Mastia, Meli, Miftah, Fauzan, Rehan, Saiful, Mutia, Nadia, Nazrul, Rizky, Iki, Safira, Samsul, Salsa, Sarif, Septi, Dewi, Mesarok, Nisa, Sutihat, dan Yeni. Oke, alhamdulillah yang tidak hadir hanya satu orang ya, Nak. Oke, sebelum kita mulai ke pembelajaran, kalian bisa lihat di situ kita akan membahas tentang perkalian bilangan bulat. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran, apa sih perkalian bilangan bulat? Kita harus tahu. Nah, tujuan pembelajaran di sini nanti kita berharap pembelajarannya kalian paham tentang perkalian bilangan bulat, ya. Yang kedua, kalian paham sifat-sifat dari perkalian bilangan bulat. Dan yang ketiga, setelah kita memahami apa itu perkalian bilangan bulat dengan sifat-sifatnya, kita bisa menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan perkalian bilangan bulat. Oke, nah, Bu, apa sih manfaat kita belajar perkalian, Bu? Banyak, ya. Yang pertama, kita bisa memecahkan masalah pada transaksi perdagangan, benar, ya. Kemudian yang kedua, kita juga bisa apa? Transaksi jual beli di toko. Kalau kalian beli pulpen, pensil, ya. Kemudian yang ketiga, kita bisa transaksi jual beli kebutuhan sehari-hari. Masih banyak lagi. Nah, di kegiatan pembelajaran kita hari ini, kita nanti akan berdiskusi kelompok, ya. Kemudian kita akan presentasi atau memaparkan hasil diskusi yang kalian lakukan. Kemudian kita akan melakukan tanya jawab. Nah, di sini, ayo kita ingat kembali. Nah, sebelum perkalian kita kemarin belajar penjumlahan dan pengurangan operasi bilangan bulat. Nah, di situ kita dapat kesimpulannya, Nak, tentang efek performa. Nah, yang kita dapatkan kesimpulannya, ada yang masih ingatkah atau ada yang mau bantu untuk merefresh atau mengingat kembali materi yang sudah kita pelajari tentang penjumlahan dan pengurangan?
yang baik. Oke, katanya mendapatkan pemain yang bagus, performa klubnya akan baik. Biasanya kita bisa simbolkan itu seperti apa, Mbak Sarah? Positif ketemu positif sama dengan positif. Oh, ternyata hal yang positif bertemu yang positif akan menghasilkan yang positif. Oke, terima kasih kepada Mbak Sarah. Kemudian selain positif bertemu positif akan menghasilkan positif, ada yang mau berpendapat lagi? Oke, ternyata banyak sekali. Setelah ini nanti Mas Tia dulu. Oke, Mas Tia dulu silakan. Melepaskan pemain bagus maka akan menghasilkan performa yang buruk. Oke, melepaskan pemain yang bagus akan menghasilkan performa yang buruk. Atau disimbolkan seperti apa, Mas Tia? Negatif ketemu positif. Oke, negatif bertemu yang positif akan menghasilkan Negatif. negatif. Oke, sekarang Yeni apa yang Yeni dapat? Melepaskan pemain buruk maka akan menghasilkan performa yang bagus. Oke, kata Yeni, di situ ada melepaskan pemain yang buruk akan menghasilkan performanya yang bagus atau yang baik. Gimana simbolnya seperti itu, Yeni? Negatif ketemu negatif sama dengan positif. Nah, negatif bertemu yang negatif akan menghasilkan yang positif. Ada lagi kah? Oke, Sangsang. Yang Sangsang dapat apa? Mendapatkan pemain bagus akan menghasilkan performa yang buruk. Mendapatkan atau melepaskan? Melepaskan. Oke, yang melepaskan pemainnya bagus Menghasilkan pemain buruk. akan menghasilkan performa yang buruk. Atau simbolnya seperti apa, Sangsang? Positif bertemu negatif akan menghasilkan negatif. Ya, positif ya bertemu negatif akan menghasilkan yang negatif. Nah, dari efek performa ini kita mendapatkan kesimpulan, dan kesimpulan ini bisa kita gunakan sebagai dasar pengetahuan kita untuk memulai pembelajaran tentang perkalian bilangan bulat. Oke. Wah, ada tes awal yang harus kita lakukan supaya kita mengetahui. Apa kita masih ingat? Apakah kita sampai? Ibu akan bagikan sticky note-nya, kemudian kalian kerjakan soal itu. Di dalam sticky note ini jangan lupa dikasih nama, ya. Oke. Ini untuk Sangsang. Ya, silakan dikerjakan. Nah, ya, tulis nama, kemudian nanti yang sudah boleh acukan sticky note-nya, kasih ke Mutiana. Bisa tolong. Nah, ya silakan keluarkan alat tulisnya. Ya, Ibu beri waktu 5 menit, selesai tidak selesai kita kumpulkan. Berarti itulah yang kalian dapat untuk kemampuan awal yang kita lakukan, ya. Nah, silakan kasih nama yang kemarin dikerjakan itu. Tuh, malah nanti kurang besar ya, nanti dibesarkan ya. Tuh ya, soalnya mendapatkan pemain bagus seperti apa dikerjakan. Silakan tulis namanya, kemudian kerjakan. Ibu kasih waktu 5 menit ya. Di situ ada soal tentang yang sudah kita simpulkan.
lagi. Ini ketemu ini jadi itu kan? Ini itu. Sudah? Selesai? Belum ya, cepat ibu kasih waktu 1 menit lagi. Cepat. Setelah 1 menit, selesai kita selesaikan. Oke, sudah cukup. Selesai, tidak selesai kita kumpulkan. Oke, terima kasih. Ya. Sudah? Oke, ya. Terima kasih. Nah, ya. Punya sudah ya? Oke. Ya. Nah, ibu akan ambil beberapa dari kalian ya. Nah, di sini ibu lihat punya Salsa dengan oke. Salsa menjawabnya hasilnya 4 untuk yang nomor 1. Seperti apa Salsa bisa mendapatkan 4? Yang Salsa mau apa tadi Pak? Mendapatkan 5 pemain bagus, hasilnya jadi apa? Positif? Positif kan 5 pemain bagus, berarti positif 5, oke. Mendapatkan 2 pemain yang buruk berarti menjadi negatif 2, oke. Kemudian melepaskan 3 pemain bagus menjadi negatif 3. Melepaskan 4 pemain buruk jadi positif ya. Sang-sang sudah lakukan, ada positif 5, di situ negatif 2, negatif 3, dengan positif 4. Kemudian setelah mendapatkan ini sang-sang apa lagi? 5 ditambah 4 katanya yang positif dengan yang positif. Dapatkan berapa sang-sang? Positif 9, yang negatifnya? Negatif 5. Maka hasil akhir yang sang-sang dapat berapa? Positif 4. Berarti untuk nomor 1 dia akan menghasilkan efek performa yang baik atau yang bagus ya. Nah, untuk yang nomor 2 Sang-sang masih jawab langsung 5 dikali 4. Kenapa Sang-sang 5 dikali 4 Sang-sang? Kenapa 5 dikali 4? Kenapa? 5-nya itu siapa? 4-nya itu siapa? Atau apa? Dibaca soalnya, 5-nya sebagai siapa? Sebagai apa? Tanda kayanya ada 5, kemudian setiap kandang ada berapa Sang-sang? 4 ekor, maka Sang-sang lakukan 5. Berapa hasil akhirnya? 20. Nah, ya. Ada lagi yang dikerjakan oleh Astia tulisnya katanya untuk nomor 2 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4 sebanyak 5 kali. Seperti itu boleh tidak? Boleh. Nah, kita lihat dari jawabannya Mas Tia, ternyata ya perkalian bisa penjumlahan yang berulang. 4-nya ditambahkan sebanyak 5 kali. Hasilnya tetap sama berapa? 20. Ya? Oke. Terima kasih. Nah, sekarang kita lihat. Nah, lihat mana? Ada teknis sedikit. Sambil kita tunggu ini fokusnya.
Lembar kerja peserta didiknya dengan di bawahnya ada lampiran bahan ajar yang bisa kalian manfaatkan selain kalian sudah merangkumnya. Setelah kalian mempelajarinya, mungkin ada yang tidak punya handphone ya, yang bisa untuk merangkumnya kalian bisa gunakan bahan ajar ini ya. Oke, yang orang sudah dapat ya lembar kerjanya, silakan didiskusikan ya hasil pekerjaan kalian ya. Nah, silakan kalian mulai berdiskusi ya, bagaimana cara untuk menyelesaikan soal yang ada di lembar kerja peserta didiknya. Nah, ya, untuk dua kelompok ibu berikan alat bantu karena memang kemampuan kita untuk bernalar atau membayangkan yang abstrak kan berbeda ya. Nah, ya, untuk kelompok ini ibu berikan yang satu ya. Cara menggunakan alat medianya sudah tertera di situ, kalian bisa baca dan kalian bisa lakukan sesuai perintah yang ada di lembar kerja ya. Silakan kerjakan lembar LKPD-nya, ibu beri waktu 20 menit ya. Oke, silakan selamat mengerjakan. Ya, silakan. Yang tidak paham boleh dilihat lagi bahan ajarnya ya. Yang masih lupa-lupa ya boleh tanyakan. Nah, ya. Tadi mana yang punya itu? Oke, gimana kita? Dapatkah nanti? Negatif 10 ya, untuk negatif. Kemudian sekarang coba praktekkan yang nomor 3-nya. Berarti sebanyak berapa kali? Nah, 5 kali. Berarti tandanya apa itu? Positif ya. Berarti positif warna apa? Oke. Nah, oke. Karena tadi awalnya kan negatif 2 ya. Berarti akan menjadi apa? Negatif. Kalau negatif itu apa? Balikan. Nah, sip ya. Oke. Yang ini sudah. Oke. Silakan. Nah, ya, untuk yang nomor 1 di situ mintanya apa katanya? Ada 2 derajat. Nah, boleh lihat di situ. Nah, maka bisa dapatkan stik positifnya berapa itu semuanya? 10. Oke, sekarang yang B ada 2 juga keranjangnya tapi diisi dengan stik yang bernilai negatifnya warna merah. Berarti kita balikan. Nah, dapatlah stik es krim yang warna merah bernilai negatif ya. Oke, lanjutkan yang lain. Nomor 2 dan nomor 3 silakan. Kelompok ini ada masalah. Kasih yang pertama. Sudah? Yang ini hasilnya kenapa bisa berbeda-beda? Ayo. Nah, ini oke, A-nya. Nah, itu nah, yang ini 4. Nah, itu kan? Iya. 4 tambah nanti dulu berapa? Baru dikali 3 berapa hasilnya? Nah, kamu perbaiki ya, ayo. Kelompok belakang, man? 3, 4, negatif 1. Oke, lanjutkan. Ya. Sama? Ya, oke. Ya, kesini. Kamu ngapain kelompoknya bisa sini, sayang? Saya kesana belajarnya. Dengan kamu diem aja, terus merewang. Nah, ya, ada geseran. Nah, dah. Beres? Lihat.
Oke, so, silakan. Nah, ya, silakan. Silakan. Ya. Sekarang yang mana? Yang ketiga. Yang ketiga seperti apa? Itu katanya. Jika negatif 2 dikali dengan positif 5, berarti 5-nya sebenarnya berapa kali dulu? 2. Seperti apa coba 5-nya? 5 positif ada di 2 keranjang katanya. 5 positif ini sudah berapa? Nah, 2 positif ini 2. Oke, nah, so, perhatikan sekarang. Itu diminta apa katanya? Kan dia tadi 2-nya negatif. Jadi tadinya positif 5 harus kita balikkan ya. Jadi negatif. Nah, seperti itu. Ya. Sambil menunggu silakan. Yang tidak paham boleh tanyakan dan lihat lagi bahan ajar yang sudah kalian rangkum dan yang kalian dapatkan di situ. Ya. Oke, ada pesan-pesan. Kenapa? Pesan. Iya, iya kan nih, nih di sini kan katanya A kali B, ya kan kamu dapatnya di sini kan? Nah, A kali C kan? Nih, ya udah berarti A kali C semuanya sama kan sama kayak ini? Iya. Ya, oke. Nanti presentasinya kalau misalkan infobus kita tidak berfungsi lagi, ya kita tidak. Tadi kan sudah ibu foto hasil jawaban kalian. Niatnya kita akan tampilkan di dalam infobus atau di layar karena ada gangguan teknis ya. Jadi nanti kita presentasikan, silakan yang punya alat peraganya dibawa dan lembar kerja peserta didiknya silakan boleh dibawa untuk sebagai bahan kalian presentasi ya. Oke. Sudah? Selesai semua Pak? Sudah? Sudah. Oke, kalau sudah, sekarang kita mulai berdiskusi dan mulai mempresentasikan. Oke. Sebelum Ibu tunjuk kelompoknya siapa yang harus presentasi, Ibu tawarkan dulu siapa yang ingin mempresentasikan lembar kerja atau soal yang nomor 1. Oke, kelompok berapa ini? Oke, kelompok 5 ingin coba presentasi. Silakan. Oke, ada Mas Tia, Eis, dengan bantuan siapa? Minta. Oke, silakan. Yang bertiga boleh masuk ke depan. Ya. Boleh, silakan. Ya. Ya, yang lain perhatikan dan lihat hasil jawaban yang dilakukan oleh kelompok 5. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan kelompok 5 mau menjelaskan hasil diskusi kelompok kami. Nomor 1. Suhu ruang sekarang yaitu 2 derajat Celcius. Semua apakah suhu baut akan berada di atas seperti di bawah dan di bawah. Oke, nah seperti apa Eis? Kalau pakai alat peraganya. Oke, kemudian ya jelaskan kenapa seperti itu Eis. Saya tetap teman-teman. Nah, karena apa? Karena yang 2 derajat Celcius saya berikan keranjang. Pintar. Kemudian stick es krimnya. Oke ya. Kata Eis, dia misalkan 2 derajatnya sebagai keranjangnya positif 5
Jadi hasilnya berapa? Negatif 10 derajat Celcius. Oke. Adakah yang berbeda kalau mereka pakai alat peraga? Katanya menjumlahkan, perkaliannya berarti menjumlahkan secara berulang. Yang pertama tadi positif 5 ditambah positif 5 jadilah 10 derajat Celcius. Yang kedua negatif 5 ditambah negatif 5 jadilah negatif 10. Adakah yang punya pendapat lain atau hasilnya berbeda? Tidak menggunakan alat peraga itu seperti apa? Oke, Sudian kenapa? Saya dan negatif 10 karena tidak tahu posisi. Oke, kata Mas Tia, dari kesimpulan yang kita dapat, katanya ya positif ketemu negatif akan menghasilkan yang negatif. Makanya Mas Sudian juga mendapatkan negatif 10. Oke, kita kasih tepuk tangan buat kelompok 5. Makasih ya. Sambil menunggu karena kesalahan atau ada gangguan teknis sedikit, sekarang kita bahas yang nomor 2. Yang nomor 2, sebelum ibu tunjuk, siapa yang mau atau bersedia maju untuk menjelaskan hasil diskusinya nomor 2? Oke, kelompok 1, silakan kelompok 1 ke depan. Ya, yang lain perhatikan hasil pekerjaan kalian sama atau tidak yang dipaparkan oleh kelompok 1. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi dari kelompok 1 akan menjelaskan hasil diskusi pada nomor 2. Pada ujian matematika diberikan aturan jika siswa menjawab dengan benar suatu butir soal diberikan skor 4. Jika tidak menjawab diberi skor 0 dan jika menjawab salah diberi skor negatif 1. Lengkapi tabel di bawah, kemudian ranking siswa berdasarkan urutan skor total dari yang tertinggi sampai yang terendah. Pertama siswa angka 5 kali 4 banyak jawaban salah 3 kali negatif 1. Banyak soal yang tidak dijawab 2 kali 0. Skor jawaban benar 20. Skor jawaban salah negatif 3. Skor jawaban yang tidak dijawab 0. Total skor 17. Ranking 5. Anggi 6 kali 4 banyak jawaban salah 4 kali negatif 1. Banyak soal yang tidak dijawab 0 kali 0. Skor jawaban yang benar 24. Skor jawaban salah negatif 4. Skor jawaban yang tidak dijawab 0. Total skor 20. Ranking 3. Anggun 5 kali 4 banyak jawaban salah 2 kali negatif 1. Banyak soal yang tidak dijawab 3 kali 0. Skor jawaban benar 20. Skor jawaban salah negatif 2. Skor jawaban yang tidak dijawab 0. Total skor 18. Ranking 4. Bayu 8 kali 4 banyak jawaban salah 2 kali negatif 1. Banyak soal yang tidak dijawab 0 kali 0. Skor jawaban benar 32. Skor jawaban salah negatif 2. Skor jawaban yang tidak dijawab 0. Total skor 30. Ranking 2. Budi 8 kali 4 banyak jawaban salah 1 kali negatif 1. Banyak soal yang tidak dijawab 1 kali 0. Skor jawaban yang benar 32. Skor jawaban salah negatif 1. Skor jawaban yang tidak dijawab 0. Total skor 31. Ranking 1. Urutan ranking adalah Budi yang pertama, Bayu yang kedua, Anggi yang ketiga, Anggun yang keempat, dan Anggi yang kelima. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ranking pertamanya siapa ya nih? Budi. Untuk teman-teman, ranking pertamanya siapa? Budi. Sama? Oke. Alhamdulillah. Kalau sama yang kedua? Yang kedua Bayu. Sama? Berapa skornya untuk Bayu? 30. Ya ini berapa? 30. Oke, sama. Yang ketiga rankingnya?
ya. Kita perhatikan lembar kerja di setiap kalian ya. Yang salah dibiarkan, nanti kita tandai saja, nanti ibu nilai. Silakan Nisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nisa. Saya dari perwakilan kelompok 4 akan menjelaskan soal nomor 3. Amatilah tabel perkalian yang telah kalian lengkapi. Apakah satu, amati hasil perkalian pada kolom A kali B dan B kali A. Apakah hasilnya perkalian sama? Nah, perhatikan kolomnya, katanya A kali B dengan B kali A-nya sama atau tidak dengan Nisa? A kali B, A-nya 3, B-nya 4. 3 kali 4, 12. B kali A, B-nya 4, A-nya 3. 4 kali 3, 12. Yang kedua, amati hasil perkalian pada kolom dalam kurung A kali B kali C dan A kali dalam kurung B kali C. Apakah hasilnya perkalian sama? Dan sifat apa yang kamu peroleh? 3 kali 4, 3 kali 4, 24. 4 kali 6, 24. 24 kali 3, 72. Yang ketiga, amati hasil perkalian pada kolom A dalam kurung B tambah C dan dalam kurung A kali B tambah dalam kurung A kali C. Apakah hasil perkalian sama? Dan sifat apa yang kamu peroleh? B tambah C, B-nya 4, C-nya 6. 4 tambah 6, 10. A kali C, A-nya 3, C-nya 6. 3 kali 6, 18. A kali dalam kurung B tambah C. 4 tambah 6, 10. A dalam kurung A kali B tambah A kali C. 12 tambah 18 hasilnya 30. Isi kolom-kolom yang sudah ada, ternyata untuk A kali B tadi ya, ada A dikali B akan sama dengan B kali A. Tadi A-nya berapa Nisa? A-nya 3 dikali B-nya 4. Kemudian B-nya 4, A-nya 3. Ya, 3 kali 4 hasilnya berapa? 12. 4 kali 3. Nah, dia akan sama nah hasilnya karena dia mempunyai sifat apa? Komutatif atau pertukaran ya. Jadi kalau sifat komutatif ketika posisinya ditukar akan menghasilkan hasil yang sama ya. Sifat komutatif atau suka kita bilang pertukaran. Nah, oke. Yang kedua, bisa dapat sifat apa? Sifat asosiatif katanya ya. Di mana sifat asosiatifnya? Permisi saya. Nah, ya. Di situ katanya ada A dikali B. Dikelompokkan kemudian dikali dengan C akan sama nah dengan A dikali tapi yang dikelompokkan B dikali C ya sama? Oke. A-nya tadi adalah 3 dikali dengan B-nya 4 dikali C-nya 6. Nah di sini A-nya juga sama 3 dikali B-nya berapa? 4 dikali dengan C-nya 6. Nah, kita selesaikan yang di dalam dulu. Yaitu 3 kali 4-nya berapa? 12. 12 baru kita kalikan dengan 6. Ya berapa 12 kali 6? 72. Pintar. Sekarang 3-nya baru kita kalikan di dalam kurung berapa? Berapa? 4 kali 6? 24.
dikali B ditambah C akan sama dengan A kali B ditambah A dikali C. Nah, ya. A-nya berapa? 3 dikali B-nya 4 ditambah. Oke. Kemudian yang ini A-nya berapa? 2. Kemudian B-nya 4. Oke, ditambah A-nya berapa? 2. C-nya 5. Oke. Nah, ya. Kelompoknya Mas Tia, berapa 4 tambah 6-nya? 10, berarti nanti 3 dikalikan dengan 10. Oke. Kemudian Mas Tia tunjuk temannya. Siapa kira-kira yang makan jawab? Ambia, 3 kali 4-nya berapa Ambia? 3 kali 4-nya 2? Oh ya, 12 ya, ditambah Rehan, untuk 3 kali 6-nya berapaan? 18. Nah, dari sini 3 kali 10 berapa? 30. Nah, 12 tambah 18 3. Ternyata sama hasilnya ya. Itu menunjukkan sifat apa? Distributif. Oke, terima kasih, kita tepuk tangan buat Nisa. Oke. Sekarang kita bisa ambil kesimpulan apa sih Nah yang sudah kita pelajari dari LKPD yang sudah kita kerjakan. Ada yang mau berpendapat sebelum Ibu tunjuk? Oke, Mutia, apa yang Mutia dapat dari hasil pekerjaan yang kita lakukan hari ini? Nah, Mutia bilang katanya perkalian 2 tanda yang sama akan menghasilkan yang positif. 2 perkalian tanda yang berbeda akan menghasilkan yang negatif. Sama ya, seperti yang kita dapatkan ketika penjumlahan dan pengurangan ya. Positif bertemu positif akan positif. Sedangkan negatif bertemu negatif akan positif. Dia 2 tanda yang sama. Positif dengan positif, negatif dengan negatif. Yang kedua kata Mutia, 2 tandanya beda Bu. Hasilnya akan negatif ya. Oh, positif ketemu negatif akan hasilnya negatif. Negatif ketemu positif akan hasilnya negatif. Ya. Selain itu, tadi kita sudah dapat ada sifat-sifat apa saja dalam perkalian. Yang pertama, komutatif atau sifat apa? Asosiatif. Kemudian sifat distributif. Ya, kita dapat 3 sifat. Sebenarnya ada satu lagi yang belum kita sebutkan, yaitu sifat tertutup yang dijelaskan oleh Yeni. Di mana sifat tertutup itu apa? A dikali B hasilnya akan C. Pinter. Di mana A, B dan C-nya akan sama-sama hasilnya bilangan bulat. Entah itu bilangan positif atau bilangan negatif. Ya, bilangan nol ya. Oke ya. Itu kesimpulan yang sudah kita dapat untuk pembelajaran hari ini ya. Sebelum kita akhiri pembelajaran ya, Ibu akan bagikan penilaian diri supaya kita menilai diri kita sudah di bagian mana. Isi dengan jujur, di situ ada skornya 1, 2, dan 3. Nah, kita itu ada di mana sih? Kita sudah belajarnya sungguh-sungguh kah? Kita sudah belajarnya dengan semangat kah ya? Kalian tinggal pilih. Untuk nomor 1 jawabannya selalu ya, di situ keterangannya di bawah. Kemudian yang nomor 2 itu kadang-kadang, atau yang nomor 3-nya tidak pernah ya. Oke, isi dengan jujur ya, Ibu beri
Ya, boleh pakai pulpen, boleh pakai pensil. Silakan. 2, 3, 4, 5. Isi ya. Oh, kurang 1. Dibaca dengan sesama ya pernyataan yang di situnya, kemudian kalian jawab dengan jujur apakah kalian sudah melakukannya atau belum ya. Ini sebagai bahan untuk kalian mengintrospeksi diri atau merefleksi ya pembelajaran hari ini. Sekarang tanggal 27 Agustus ya, lupa sama tanggal ya. Jangan lupa kasih nama kelasnya. Ya, beri waktu 5 menit ya. Ya, di checklist kan di atasnya dibaca, biasakan checklist lah. Nah, ya, centang lah katanya. Jadi di checklist sama kamu. Kamu ada di posisi nomor berapa? 1 kah, 2 kah, 3 kah, ya? Silakan dicetak di checklist. Kira-kira ya, berapa dia sudah melakukan sur di mana? 2 kan, dia kan cetak nomornya. Dibaca soalnya dulu, pernyataannya. Ada di mana? Ayo, Alif. Nah, ya begitu ya ini. Ya. Ya, tentang. Nah, ini gitu.
Ya. Terima kasih untuk melakukan Terima kasih sudah melakukan penilaian diri atau refleksi diri ya. Kita untuk mengingat kita sudah sampai mana melakukan pembelajarannya, apakah kita sudah maksimal atau belum ya. Oke, untuk pembelajaran hari ini kita cukupkan, nanti bertemu lagi minggu depan dengan materi pembagian bilangan bulan. Oke, sebelum kita akhiri, Ibu minta kepada, oh iya lupa, karena kalian sudah melakukan dan berdiskusi dengan semangat, tadi yang aktif pasti Ibu selalu berikan pulpen, karena kita selalu kehilangan pulpen ya. Tadi ada Mas Tia, silakan Mas Tia ambil. Oke, Eis, tadi yang sudah maju. Miftah, silakan pilih. Ada Samsang, ada Mutia, ada Nisa, ya. Yang belum berani nanti belajar supaya lebih berani. Ada Sutihat, ada Nisa, Mesaro. Kemudian Jenny, ya oke Jenny. Yang bagian belakang belum ya? Rehan? Oke ya. Top pulpennya masih ada. Nanti pertemuan berikutnya Ibu harap yang belum berani bisa lebih berani untuk berpendapat atau memberikan masukannya atau pendapatnya ya. Oke, untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, Ibu minta tolong Saksa untuk pimpin kita mengucapkan dalamnya. Marilah kita mengucapkan hamdalah. Oke, terima kasih untuk pembelajaran hari ini yang sangat semangat. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi